Shalom, teman-teman dari Sparkling. Saya percaya senang sekali kita bisa ketemu kembali. Ada yang kembali lagi selain perjumpaan kita sih, PSBB kembali. Tentunya bukan CLBK ya teman-teman semua ya. Kalau CLBK rasa-rasanya nanti teman-teman ngobrol sama teman-teman pembina atau pemurid teman-teman sendiri ya. Tapi ngomongin tentang kembali, PSBB kembali membuat kita jadi mulai berpikir kan, apa sih yang kembali selain cuma CLBK ataupun PSBB? Saya percaya dalam kehidupan kita ada yang selalu kembali dalam hidup kita. Apa itu? Sebuah ujian. Teman-teman yang sekolah, hampir setiap semester mungkin ada ujian. Teman-teman mahasiswa apalagi ada ujian akhir semester, ujian tengah semester. Apalagi teman-teman yang sudah bekerja, ujian di tengah-tengah kantor. Atau orang seringkali ngomong ujian kehidupan lebih parah gitu kan ya. Tapi apa sih maksud dari setiap ujian yang terjadi itu gitu? Saya percaya ujian waktu kita sekolah membuat kita naik tingkat. Ujian kita di kampus membuat kita naik semester. Ujian kita di kehidupan, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan juga di sana. Saya kan bacanya di Ayub. Ayub 23 ayat 10 katakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan teman-teman semua tentu tahu ya, kehidupan Ayub seperti apa dan dia berani berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Apakah hari ini kita berani berkata demikian kepada Tuhan? Karena ujian-ujian yang kita alami mungkin bukan cuma ujian sekolah. Ujian waktu teman-teman sekolah online mungkin. Satu screen ngomongin tentang sekolah, tapi mungkin ada screen yang lain yang teman-teman lakukan yang gak banyak orang lihat. Atau ujian yang lain mungkin bicara tentang ketika online service sekarang. Screen satu online service, screen satu kita nggak tahu apa yang kita tonton di situ. Tapi ujian demi ujian yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana. Dan saya teringat teman-teman dengan sebuah kisah dari seorang bernama Yusuf. Dan ketika saya ngomong tentang Yusuf, mungkin teman-teman semua langsung tahu ya, gue ngerti lah kisah Yusuf gitu ya. Dari kecil, dari sekolah minggu pun gue tahu. Dan kalau kita ngelihat kehidupan kita, bahkan kehidupan Yusuf maksud gue ya, kehidupan Yusuf pada waktu dia dilahirkan, dia menjadi seorang anak, yang pertama kita mesti tahu dia dikasih sama papanya, bahkan diberikan jubah yang indah gitu kan. Tapi kemudian dia berjalan menjadi seorang yang dibenci saudara-saudaranya teman-teman. Nggak berapa lama dari situ, Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Dalam arti bukan ceburkan ya, ditaruh di sumur karena nggak ada airnya, sumur yang kering. Ketika dia ditaruh di sumur yang kering, ada seorang yang kemudian menemukan dia, dan kemudian dia meminta dia menjadi seorang hamba dalam sebuah rumah. Dan dia melakukan segala sesuatu pada waktu itu dengan yang terbaik. Bahkan Tuhan menyertai dia dikatakan. Kemudian dia naik level, bukan cuma jadi sekedar hamba, dipercaya seluruh rumahnya. Tantangan berikut dari hidup Yusuf bukan cuma sekedar apa yang ada di sana, tapi ada seorang tante yang menggoda dia. Nah, ngomongin tentang tante, gimana dengan kehidupan kita yang menjadi tantangan kita, especially anak-anak muda? Bagaimana tante-tante di layar itu, teman-teman? Ketika buka Instagram, tiba-tiba muncul lah ada tante-tante yang lain. Saya percaya ujian-ujian model begitu seringkali kita alami. Bahkan mungkin ketika kita lagi browsing gitu. Wah, saya lagi kerjakan tugas kampus, tugas sekolah. Saya lagi browsing buat pekerjaan saya. Tiba-tiba muncul. Munculnya mungkin nggak salah, teman-teman. Tapi apa yang kita lakukan setelahnya? Apakah kita close? Atau kita mulai melihat dengan sungguh-sungguh dan kita mulai merenungkan lebih dalam lagi? Kayaknya lebih baik kita mulai close dan stop. Jangan merenungkan terlalu lama, teman-teman. Nanti tante yang tadi muji Yusuf muncul dari layar kita gitu kan. Tapi kenapa saya ngomong begini? Karena saya percaya itu tantangan demi tantangan yang kita alami hari-hari ini. PSBB muncul, kita kembali di layar gitu kan. Zoom, meeting seharian. Gimana kita lagi meeting, kita mungkin bisa melihat yang lain. Tapi ujian kecil-kecil yang demikian sebetulnya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu untuk memproses hidup kita jadi emas, teman-teman. Apalagi emas sekarang mahal harganya gitu ya. Tapi saya juga ngomongin tentang emas batangan, teman-teman. Tapi emas dalam kehidupan kita. Mau nggak kita terus membangun kehidupan kita dari hal-hal yang kecil, dari kesetiaan-kesetiaan kecil yang kita kerjakan. Bahkan dalam kehidupan Yusuf ketika dia difitnah, dia kembali dijebloskan ke penjara, nggak membuat iman dia sirna. Dia kembali meniti
apa yang dia punyai dari kehidupan dia, apa itu karakter, untuk dia setia apa yang diberikan, bahkan Tuhan sertai dia dan kemudian dipercaya sama kepala penjara di sana. Yang menarik teman-teman, kisah berikutnya Yusuf keluar dari penjara karena sebuah pandemi yang berlangsung. Karena sebuah pandemi, mereka kekurangan makanan gitu ya. Ada mimpi dari raja, dari Firaun, kemudian dari mimpi itu dia dipercaya, dan kemudian gara-gara pandemi yang berlangsung di waktu itu, Yusuf dipercaya untuk memimpin bangsa. Dan saya percaya ketika dia memimpin dengan karakter yang dia bangun setiap hari, itu yang membuat kehidupan dia bisa memimpin dengan baik. Bagaimana dengan kehidupanmu sehari-hari hari ini? Mungkin kita berpikir bahwa tantangan demi tantangan yang kita alami nggak terlalu besar. Mungkin kita pikir tantangan demi tantangan kita alami yang hari ini cuma ngomongin sekolah online atau ngomongin tentang pertemuan online gitu ya. Dan mungkin beberapa di antara kita mempunyai ujian yang lebih dalam lagi, bicara tentang keluarga. Kita punya waktu bersama dengan mereka lebih panjang. Apakah yang terjadi banyak cekcok di sana? Atau kita bisa menjadi berkat juga di tengah keluarga. Justru di momen-momen ini kita bangun hubungan dengan orang tua kita ngobrol, kita bangun doa bersama di tengah-tengah mereka. Yang saya mau ajak adalah gini teman-teman. Ketika ujian demi ujian itu datang, kita melewati itu satu demi satu di dalam ketekunan kita secara perlahan. Kenapa? Karena lewat ketekunan demi ketekunan yang kita alami, teman-teman percaya bahwa Tuhan sedang menempatkan masa depanmu untuk kau menjadi model buat orang-orang muda ke depan. Mau nggak kita terus membangun itu setiap hari? Kenapa? Di Roma 8 ayat 28-29 katakan demikian teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya ujian demi ujian yang kita alami, Tuhan turut bekerja di sana. Namun kita masih tahu tujuan atau emas mulia yang kita perlu ada dalam kehidupan kita adalah gambaran keserupaan kita sama Kristus. Maksudnya apa sih Kak? Gimana dengan karakter kita? Gimana dengan respon kita di rumah? Bagaimana respon kita di kantor? Ketika sudah Zoom seharian, kita punya pilihan untuk tetap melanjutkan pekerjaan kita, atau kita mulai leha-leha, matikan video kita dan kita nggak lakuin apa-apa, which is semua orang juga nggak tahu. Yang saya mau kita lakukan bersama adalah, justru lewat pandemi ini, kita diuji untuk menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Mau nggak kita responi dengan benar? Karena saya percaya ketika kita terus-menerus meresponi itu dengan benar, saudara dan kita semua akan menjadi model yang dicari oleh banyak orang untuk mereka menjadi sebuah standar baru dalam hidup mereka. Justru di tengah pandemi, teman-teman, kau akan melihat Yusuf-Yusuf yang baru muncul di generasi ini. Siapa itu? Setiap saudara semua. Kau muncul ketika pandemi ini lewat karakter yang baru yang muncul dalam hidupmu, kau membangun keluarga, kau bertumbuh bersama dengan keluargamu. Tapi mungkin bukan cuma sekedar itu, di tengah-tengah kelas online-mu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Karena kita semua percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi nggak berhenti di situ teman-teman. Dia mau setiap kejadian itu memproses kehidupan kita mempunyai karakter serupa dengan Kristus. Itulah emas yang akan kita kejar buat ke depan. Karena saya percaya setiap generasi muda ditentukan sama seperti Yusuf. Mungkin teman-teman melewati setiap ujian demi ujianmu, pelan-pelan satu demi satu. Tapi tujuan akhir dari kehidupan Yusuf selalu menjadi garam dan terang. Dan berapa banyak teman-teman yang ke depan mempunyai mimpi, mempunyai visi untuk kau menjadi garam dan terang juga. Mungkin lewat media YouTube, mungkin pengen jadi YouTuber, mungkin pengen menjadi social media influencer, teman-teman. Tapi apa yang kau impikan akan engkau dapatkan ketika engkau setiap hari meresponi itu dengan baik. Ingat, modeling dalam kehidupan kita bicara tentang karakter yang ada dalam hidup kita. Saya mengajak teman-teman semua, lewat momen pandemi ini, justru jangan berdiam diri, jangan pasif,
Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi justru kau mulai melihat keluar untuk apa yang dikerjakan hidupmu hari-hari ini. So, responi segala sesuatu yang kau alami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, sehingga kau menjadi model buat orang lain. Saya rasa bukan buat orang lain, buat keluargamu yang di rumah, saudara-saudaramu, orang tuamu bisa melihat. Bahkan rekan kerja, bahkan teman kelas online-mu mulai berpikir, ternyata ada standar baru dalam kehidupan di tengah pandemi. Saya percaya standar itu adalah Kristus yang ada dalam kehidupan setiap kita semua. Thank you buat teman-teman semua. Mari saya mengajak kita berdoa sebentar. Tuhan, kami percaya buat hari ini, Tuhanlah yang membentuk kami semua sebagai orang-orang muda, supaya kami melewati sebuah fase ujian demi ujian untuk ada karakter yang dibentuk dalam kehidupan kami. Karakter ini akan kami bawa sepanjang kehidupan kami, bahkan ketika kami masuk dalam sebuah panggilan untuk mempengaruhi lebih banyak orang, kami tahu bahwa karakter Kristus kamilah yang akan kami bawa. Bahkan sama seperti Ayub berkata, ujilah kami ya Tuhan, supaya kami muncul seperti emas yang murni. Dan biarlah emas itu muncul dalam kehidupan kami, untuk kami bawa ke sekolah kami, untuk kami bawa ke tempat pekerjaan kami, bahkan kami bawa di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan pakai kami. Biarlah kami berespon setiap hari lewat tantangan demi tantangan sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan penyertaan Tuhan menyertai kami sama seperti Yusuf menyertai, membawa dia menjadi seorang pemimpin pada masanya. Justru di masa pandemi dia menemukan kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan akan kau bawa kemanapun kau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.